Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Hakim Elektronik. Bagi teman-teman yang perlu berlangganan di channel YouTube ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya ada notifikasi ketika Hakim Elektronik mengupload video terbaru. Driver ini sudah banyak beredar di kalangan masyarakat, terutama di Pulau Jawa. Driver ini driver Montarbu, yang biasa teman-teman ada juga yang menyebutnya motor kebo, ya. Dan katanya sih clarity dan juga bagus, suaranya jernih. Namun dari sekian banyak pecinta audio sound system Indonesia, terutama yang suka merakit sendiri, beli PCB atau bikin PCB sendiri, masih ada kendala di perakitan driver Montarbu ini, terutama di bagian gainnya kecil, dan ada juga yang mengeluh tentang bias servo tidak berfungsi. Bukan tidak berfungsi, tapi di settingnya itu susah katanya. Walaupun diputar-putar VR-nya tetap nggak berubah. Oke, di sini kita akan membahas tentang driver Montarbu ini, dan saya akan memberikan layout gratis dari saya. Dan tentunya ada perubahan di bagian layoutnya. Oke, kita simak video berikut ini penjelasannya. Oke teman-teman, pertama kita intip dulu skema dari Montarbu itu sendiri. Ini skema sudah beredar di kalangan masyarakat atau di Google juga banyak, ya. Skema Montarbunya sebagai berikut. Silakan teman-teman disimak untuk skemanya. Ini adalah bagian drivernya, dan ya ini bagian driver. Ini transistor darlingnya. Ini kan sistemnya darling, ya. Dan ini adalah T6. T6 ini adalah bias servonya. Bias servo di sini menggunakan resistor 560 di bagian plus dan resistor 120 yang diseri dengan VR 470 di bagian min. Ini dia bagian min. Tegangan di sini tertulis 81 volt DC, ya, ini ya, bukan volt AC kalau menurut saya. Tapi ini volt DC, 81 volt DC. Ya, sekitaran berapa? Sekitar 55 volt AC, ya. 55 itu hasil akhirnya itu sekitar 70-an sampai 80, ya 56 sampai 57, silakan hitung sendiri. Oke, untuk bias servo, kalau punya teman-teman tidak berfungsi untuk bias servonya, silahkan dicoba, ya. Resistor yang bagian plus 560 teman-teman ganti dengan 2K2, dan resistor bagian minus 120 ganti dengan 560. Kalau VR rata-rata teman menggunakan 1 kilo, ya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman menggunakan yang 500 ohm. Ini kita analisa dulu bagian skemanya, ya. Untuk bias servo yang tidak berfungsi untuk VR-nya, tidak bisa dianjus katanya. Walaupun diputer-puter, perubahan nilai tidak berubah. Kita coba lakukan hal ini, ya. Resistor 560 ganti dengan 2K2, dan resistor 120 ganti dengan 560, VR-nya 1 kilo. Kalau untuk penjelasan cara kerja dan cara ngetesnya, silakan tonton video di pojok kanan atas, sudah saya upload kemarin, ya. Kita lanjut ke bagian input balan. Karena untuk gain kita ngaturnya di input balan saja. Ini ada
resistor 15K kalau dari saya PCB nya tidak ada. Saya juga menyediakan PCB dan nanti saya juga akan share. Kita turun ke bagian input balannya, kita rubah bagian gainnya. Di sini di bagian pin 1 dan pin 2 untuk input balan R nya 10 kilo. Ini adalah air gain ya kalau nggak salah, kita belajar bersama aja. Ini adalah air gain. Ini teman-teman berubah, dinaikkan ya, naikkan karena ini 10 kilo, coba naikkan 22 kilo, 33 kilo, 47 kilo sampai 56 kilo, tapi jangan terlalu tinggi seperti kata Pak Fadolinet yang YouTube-nya ada di deskripsi, mungkin nanti saya cantumkan untuk merubah gain yang katanya gainnya terlalu kecil. Dan untuk potensio ya, potensionya ini gain channel A, ini gain channel A, ini potensinya di sini tertulis 2K2 ya. Mungkin teman-teman untuk mencari potensio 2K2 itu susah, mentok kita dapat paling ya 10 kilo ya. Coba teman-teman gunakan potensio yang 5 kilo kalau ada, karena di sini tertulis 2K2 ya. Oke, itu untuk gainnya. Dan kalau teman-teman susah yang untuk nilai 13K3 ini juga, ini ada yang bertanya pengganti nilai 13K3 itu apa Mas? Kalau punya saya itu di seri ya, punya saya sudah terseri di PCB nya, jadi tidak berbentuk gunung. Sudah terseri dengan nilai 10K yang saya seri 3K3. Namun bisa teman-teman gunakan 10 kilo yang menggunakan PCB tanpa seri ya, yang menggunakan PCB layoutnya punya Pak Leknur ya. Pak Leknur PCB itu kan tidak terseri, itu langsung 1R, itu teman-teman bisa gunakan 10 kilo, ganti saja pakai 10 kilo ya. Oke, cukup itu saja di bagian skema. Untuk gainnya ya, ini 10 kilo ganti, naikkan. Dan ini kalau teman-teman susah, ganti saja pakai 10 kilo. Nah, ini IC-nya IC dual op amp, dan yang bagian drivernya single op amp ya. Berbeda dengan punya saya. Punya saya di sini saya mempunyai sebuah layout yang nantinya saya akan share ke teman-teman ya. Di sini layout driver montarbo yang saya desain sekecil mungkin, semungil mungkin, dan seirit mungkin ya. Jadi di sini tidak menggunakan skun PCB, yang dimana skun PCB itu sendiri harganya mahal. Dan untuk IC op amp IC drivernya ya, IC op ampnya saya menggunakan dual op amp semua. Kalau yang di skema kan yang di atas ini ya, yang di atas ini menggunakan single op amp dengan seri sekian, dan yang bawah dual op amp. Kalau punya saya ganti dengan dual op amp semua. Kenapa Mas? Apa pengaruhnya? Apa perubahannya? Nggak ada sih, maksudnya nggak ada tujuan lain selain yaitu mempermudah dan apa ya, biar kita itu belinya sekali beli single dual op amp semua gitu aja ya. Namun tidak bisa dirubah ya, tidak bisa dirubah menggunakan single op amp. Misalnya nanti teman-teman pakai PCB saya atau bikin layout dari saya, teman-teman belikan single op amp itu tidak bisa, harus menggunakan dual op amp. Dan tujuan saya juga dual op amp itu banyak varian serinya ya, banyak sekali varian serinya. Single op amp juga banyak, cuma agak susah untuk mencarinya kan seperti itu, dan juga harganya lumayan mahal ya. Oke, untuk air gain yang tadi saya tunjukkan pin 1 dan pin 2 yang diganti atau dinaikkan nilainya, yaitu ini. Oke, bentar.
nilai yang ini 2K2 yang tadinya nilainya 15 kilo ya, saya pakai 2K2. Terus yang 33 ohm saya hilangin, dan R ini 10 kilo yang ini ya, R 10 kilo yang ini itu naikkan nilainya menjadi 33 kilo atau 22 kilo atau sekian ya. Dan potensionya di sini saya menggunakan 10 kilo, coba teman-teman cari yang 5 kilo ya. Dan ini yang saya maksud untuk R13K3 ini saya menggunakan seri ya. 13K3 saya seri 10 kilo dengan 3K3, dan ini juga ya. Mau di seri terserah, mau pakai 10 kilo tok yang ini di jumper juga monggo, bisa aja, bisa, semuanya bisa. Untuk pengaruhnya gimana Mas? Sedikit ya, pengaruhnya sedikit. Dan ini teman-teman, yang PCB sudah beredar dari saya, coba ini nilai 560 ini diganti dengan nilai 2K2, dan yang 120 ganti dengan nilai 560. Oke, cukup sekian saja pemberitahuan untuk perubahan di PCB yang sudah beredar dari saya. Oke, cukup sekian saja pemberitahuan dari saya tentang PCB yang sudah beredar ataupun nanti untuk yang memakai skema dari saya. Dan untuk para master yang menonton video ini, silahkan tambahkan di kolom komentar jika ada kesalahan dari penjelasan saya. Dan untuk passwordnya sudah saya tuliskan tadi di paling depan ya. Oh ya, satu lagi untuk transistor MJE 15032 di bagian plus, nah, yang ini ya. Nah, transistor yang ini silakan teman-teman ganti saja menggunakan tipe C4793, dan yang satunya silakan diganti dengan tipe A1837. Dan untuk yang 5200 bisa dipakai, juga bisa diganti dengan tipe C5198. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman paham. Dan jika masih ada kebingungan untuk merakitnya, silahkan tonton video di pojok kanan atas. Sudah saya upload untuk video merakit montarbo PCB dari saya. Dan bila masih ada yang gagal merakit PCB driver montarbo yang dari saya ataupun yang beli dari teman-teman dengan cara yang saya jelaskan, silahkan tinggalkan di kolom komentar apa kegagalannya, biar nanti kita analisa kembali. Oke, cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam dari saya, Hakim Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.